radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Al-Qattani radhiyallahu anhu, nama aslinya Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qattani, wafat pada tahun 322 Hijriah di Mekkah. Beliau adalah sahabatnya Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa itu Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi? Mudatul Ummah fil Fiqh Al-Imam Syafi'i, Mudatul Ummah fil Usul Al-Imam Al-Ash'ari, Mudatul Ummah fil Tasawwuf Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Mudatul Ummah fil Fiqh, pemimpin umat manusia dalam ilmu fikih, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Mudatul Ummah fil Usul Al-Imam Al-Ash'ari, pemimpinnya umat manusia dalam ilmu tauhid adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Mudatul Ummah fit Tasawwuf Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, pemimpin umat manusia dalam ilmu tasawuf adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Syekh Al-Qattani yaitu Syekh Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Qattani yang wafat pada 322 Hijriah adalah sahabatnya Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Aku bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Kita udah berapa kali ngimpi ketemu Rasulullah ini? Ya Allah, berapa kali? Gak apa-apa, jujur aja udah berapa kali udah. Aqul tuh, maka aku berkata, Ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, an la yumita qalbi, agar tiada mati hatiku. Ya Rasulullah, doain saya dong agar hatiku ini gak mati. Emang apa sih bahayanya hati yang mati? Berarti kan lawannya hati yang hidup. Coba dah, ikan di lautan itu kan lingkungannya asin, airnya asin, tapi ikan di lautan ke bawah asin apa kagak? Agak, dia tetap tawar. Karena penyebabnya ikan itu tawar di lingkungan yang asin, dia adalah hidup. Coba kalau seandainya ikan itu mati, kelepek ngambang aja di atas air, pasti dia akan berubah menjadi ikan asin. Jadi penyebabnya ikan itu tetap tawar karena dia hidup. Kalau seandainya ikan itu mati, pasti jadi ikan asin. Maka begitulah keadaan manusia yang hidup di akhir zaman. Kayak apa ini kehidupan zaman sekarang? Maksiatan, kemunkaran yang bertentangan dengan syariat agama. Ya Allah, udah hiruk pikuknya seperti itu. Maka seorang muslim, dia tidak akan terpengaruh kepada kerusakan zaman, kerusakan moral saat ini kalau hatinya hidup. Kalau hatinya mati, pasti kena udah hiruk pikuknya kehancuran moral di akhir zaman. Lalu bagaimana hati ini agar senantiasa tetap hidup? Kata Nabi, sayati ala ummati fitanun la yaslamu minha illa man ahyallahu qulubahu bil ilmi. Akan datang menimpa umatku itu berbagai macam fitnah. Fitanun artinya kan fitnahnya begitu banyak. Sayati ala ummati fitanun, akan datang menimpa umatku berbagai macam fitnah. La yaslamu minha, tidak akan selamat manusia yang hidup di zaman tersebut
illa man ahyallahu qulubahu bil ilmi, kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, dibikin melek hatinya dengan ilmu. Berarti yang senantiasa hadir di majelis ilmu itu adalah untuk membuka mata hati. Inna fil aini basarun kama fil qalbi basiratun. Kita punya pandangan dengan sebab mata kita, namanya basar. Dan hati kita juga punya pandangan, namanya basirah. Hati kita punya penglihatan. Bahkan penglihatan hati itu lebih melihat kepada sesuatu yang maknawi, artinya yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Sedangkan basar, pandangan mata kita hanya mampu melihat yang hisia, sesuatu yang konkret, yang bisa dilihat secara indrawi. Tetapi pandangan hati yang hidup itu lebih tajam daripada penglihatan kedua mata itu. Maka seorang yang bernama Asy-Syaikh Al-Qahtani bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia orang, "Ud'ullaha an la yumita qalbi." Doakanlah untuk diriku agar hatiku tidak mati. Faqala kul kulla yaumin arba'ina marratan. Maka Nabi bersabda, bacalah setiap hari 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Fa ahyallahu qalbahu, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Wa antaqahu bil hikmati, dan dapat berbicara dengan hikmah, ilmu. Wa syarraha sadrahu, dan Allah akan melapangkan dadanya. Hatinya dihidupkan, lisannya berbicara hikmah, dan dadanya Allah lapangin, dadanya diluasin, hatinya dihidupin, lisannya setiap kali berbicara penuh dengan hikmah. 67. Man dzakara ismahu ta'ala al-ba'itsu indan naumi mi'ata marratin. Barang siapa yang menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala, Al-Ba'itsu, 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 indan naumi, ketika tidur, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Kalau dia mau tidur, dia sambil baca Ya Ba'itsu, Ya Ba'itsu, Ya Ba'itsu, atau Al-Ba'its, 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 Al-Ba'its. Wa wada'a yadahu ala sadrihi inda dzikrihi, dan dia meletakkan tangan di atas dadanya inda dzikrihi, ketika menyebut-nyebutnya. Nawwarallahu qalbahu, maka Allah akan menyinari hatinya. Wa razaqahul hikmata, dan Allah mengkaruniakan kepadanya hikmah. Sambil tidur, Al-Ba'itsu, 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 atau Ya Ba'its, 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 100 kali. Nawwarallahu qalbah wa razaqahul hikmah, maka Allah menyinari hatinya dan Allah mengkaruniakan hikmah kepadanya. Rawahul Hakim Al-Jawahirul Ajibah halaman 62. Wasumma qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
يا قديم الإحسان